Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah melangkah demi langkah dengan pensucian hati, dengan zikir dan salawat kepada Nabi. Semoga jasad ini dapat ditundukkan dengan hati yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang seterusnya, di dalam kitab Nasihat Diniyah yang telah Habib sampaikan sudah 3 kali pertemuan, sampai kepada ayat yang dinukil, yang dimasukkan untuk memperkokoh, untuk memperkuat atau berkesinambungan apa yang ada di atasnya dan apa yang akan disampaikannya setelah kita meniti lebih lanjut, lebih serius untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah masuk kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man ahsana minallahi haditha. Sama dengan ayat yang lain yang bunyinya apa? Wa man asdaqa minallahi qila. Artinya siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Sama. Yang kedua begitu juga. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi haditha ucapan, perkataan. Qila perkataan, ucapan, sama. Jadi Allah sampai memberikan ayat ini 2 kali di dalam Al-Quran karena pentingnya bahwa kita yang mempelajari Al-Quran itu wajib percaya kepada Allah. Bagaimana caranya untuk mengokohkan? Sadaqallahul adzim. Itu kaulnya para ulama-ulama untuk mengiktikadkan bahwa kita benar-benar percaya apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Artinya semuanya benar dan tidak ada keraguan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Allah, sebelum kenal apa-apa kamu dikenalkan kepada Allah. Isinya apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tahu dari mana? Dari Mim, Muhammadur Rasulullah. Dzalikal kitab, ini Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan. Isinya di dalam Al-Quran. Artinya apa? Semuanya benar. Kenapa? Karena kita tidak ragu. Kenapa kita tidak ragu? Karena Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada di dalamnya keraguan-raguan. Hudan lil muttaqin. Sudah tidak ragu, diberi lagi keputusan bahwa isinya adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ustaz sudah bilang, ittaqa yattaqi taqwa. Ittaqa yattaqi ittiqaqan. Itu bahasanya, tasrifnya. Tapi isinya apa? Menahan diri atau memaksakan diri untuk tunduk patuh kepada Allah. Dengan apa? Dengan memelihara ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Isinya apa? Perintahnya baik, larangannya juga baik. Kenapa diperintah? Karena kamu mampu untuk melaksanakannya. Jelas? Kalau Allah memberikan perintah kepada kita karena kita mampu dan dianggap mampu. Allah juga melarang suatu larangan. Kenapa dilarang? Karena kita juga mampu untuk meninggalkannya. Oleh karena itu masuklah kamu kepada kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Katanya Nabi, at-taqwa hahuna. Tempatnya takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna.
Makanya orang yang ngaji kitab itu kalau tidak diiringi dengan zikrullah, kalau tidak diiringi dengan sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bercocok tanam itu tanahnya masih kering, bagaimana bisa tumbuh? Makanya hati itu dibasahi dengan zikrullah, hati itu dibasahi dengan apa? Dengan sholawat kepada Rasulullah, hati itu dibasahi dengan keikhlasan. Isinya apa? Kebaikannya apa? Kalau hatinya baik, organ tubuhnya semuanya baik. Pandangannya baik, pendengarannya baik, duduknya baik, langkah-langkahnya baik, pekerjaannya baik, rezekinya baik, keluarganya baik, hidupnya baik, ibadahnya baik, semuanya baik karena berangkat dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jelas? Nah makanya jangan kamu meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja Anda berada. Jelas? Nah, ini karena berbicara masalah waman asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini sebenarnya ada ayat. Ini kan potongan dari ayat surat An-Nisa ayat 122. Ini terakhirnya. Waman asdaqu minallahi qila, itu ayat yang terakhir. Di atasnya ada. Jadi kita tidak menjadikan ini sempurna kalau tidak dibaca dari atasnya, karena ini potongan daripada ayat. Paham? Nah, karena itu saya bacakan apa yang di atasnya. Yang di atasnya Allah berfirman, qala Allah Ta'ala walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'adallahu haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Sempurna satu ayat. Nah, sekarang dengarkan, pasang telinganya, pasang hati, dan penglihatan ngabas ke Habib. Nah, biar jelas. Jadi katupnya Habib itu pembicaraannya, ucapannya selalu dipahami. Dan Habib itu kalau berbicara semua pasti paham. Jangankan yang pintar seperti kamu, yang tidak pintar, yang tidak sekolah paham. Ya, jadi mudah dicerna. Tinggal kamu pasang telinga, pasang hati, buka mata. Jelas? Jangan ngantuk. Karena syaratnya orang belajar itu adalah buka telinga, buka mata, pasang hati. Nah ini, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal yang baik, sanadkhiluhum, kami kelak akan memasukkan mereka jannatin, ke dalam surga. Tajri min tahtiha al-anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Artinya apa? Kalau sudah masuk surga tidak pernah akan keluar lagi. Ini janjinya Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman lagi beramal saleh karena ketakwaannya. Jelas? Jelas? Nah, teruskan. Wa'adallahi haqqan, janji Allah itu pasti benar. Allah memberikan janji kepadamu, janji yang benar. Karena Allah menjanjikan yang benar, dan ini keputusan daripada Allah. Allah memberikan tahu kepada kamu sekarang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tunjukkan kepada kami. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa di antara manusia, siapa di antara kalian yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jelas? Kamu tidak bisa menunjukkan. Kenapa? Karena kamu itu memang didiskriminasi oleh Allah SWT, dan kamu tidak seperti Allah dalam berjanji. Contoh saja, kalau kamu punya janji sama istri, Dek, nanti dek kalau hasil
uangnya semua untuk kamu. Ya enggak? Kalau hasil, tidak semua dikasih. Maaf Dit, saya ada perlu ini. Saya masih punya utang sana sini, saya begini. Tapi ini sebagian paling banyak untuk kamu. Tapi aku minta 100.000 saja. Berarti itu benar atau tidak janjinya? Tidak benar. Walaupun 5 rupiah yang diambil, misalkan kalau saya dapat hasil 1 juta kasih kamu. Ternyata dicekdot. Cekdot 10.000 ini. Benar? Tidak benar. Walaupun dia minta maaf deh, saya ini sekarang ini cuma hanya 10.000. Kamu minta, ya sudah dalam kalau minta ambil sudah diambil. Dia benar? Tidak benar. Tidak benar. Percuma masih 999. Nah, Iya. 990.000 tidak benar, tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi sepenuhnya 1 juta. Jelas. Kan janji. Al-wa'du dain. Janji itu utang. Kalau utang harus dibayar. Dan kamu itu punya utang sama Allah. Apa utangnya? Katanya Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bala syahidna. Ya Allah, engkau Tuhan. Nah kalau demikian, kenapa kamu menyembah kepada itu? Kenapa kamu pergi ke dukun itu? Kenapa kamu pergi begini? Paham? Kadang-kadang kita tidak merasa akan seperti ini, tapi kenyataannya kan ada orangnya. Ada tidak? Ya. Ada lah. Banyak. Menurut waktu tulis kopi ya. Jadi tengah ATM Pak. Oke, kita tengah ATM. Mendengar baru kapan menunjuk. Paham? Nah, untuk mensucikan supaya tak kelihatan ya. Aib-aib, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu, ya, pokoknya jangan lepas daripada wudu. Al-wudu salahul mu'min. Wudu itu bentengnya orang beriman. Orang yang geram matakan dengan yang kau katakan. Tak akan dengar kepada perbuatan macamnya. Mau tak wudu, kata. Kenal. Tembus. Makanya pokoknya baca Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah tutupilah keaibku ya dan tampakkan kebaikanmu. Nyaman menolong. Yang diperlihatkan sama Allah bagusnya saja. Yang jelek-jeleknya tidak dipertontonkan kepada para wali-wali Allah. Dan juga Allah juga menutupi. Allahumma asturna ya Allah tutupi aib kami. Bisitrikal jamil dan tampakkan yang baik saja. Nah, kalau kamu memang tidak setuju kepada yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak amanah, dan kamu minta kepada Allah, ya Allah tampakkan yang benar saja, nih Allah tuntut kamu. Siapa di antara kamu yang paling benar perkataannya? Malu tak malu? Malu tak malu Pak? Bu? Malu tak malu Bu? Jadi Nabi Muhammad SAW, walaupun kamu diberitahu tentang aibnya temanmu semuanya, pura-pura kamu tidak tahu. Kenapa? Itu mau berpengajian, pas ada boleh. Mau dibuka aibnya, ya enggak? Ya enggak? Malu dan malu? Malu bisa datang lagi? Tak datang. Tak akan datang enggak? Makanya dia menggending supaya dia tahu akhirnya tak ngaji. Madaratnya lebih besar. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan manusia atau makhluknya sedikit pun. Tentang masalah firman ada. Tak bisa. Tidak. Kenapa? Karena dibuat cacat sama Allah. Kenapa dibuat cacat? Wa ana tawwabur rahim. Karena akulah yang akan memberi tobat kepadamu dan kasih sayang atas semua dosa-dosamu, walaupun sebanyak langit dan bumi, sejauh dan seberat
langit dan bumi, tetap aku ampuni karena aku Maha Pengampun. Jadi bangganya Allah yang dikatakan ya mutakabbir, wahai yang maha sombong. Kamu tak boleh sombong karena perkataanmu banyak salahnya, perkataanmu banyak mengandung dosa, fitnah, riba, namimah dan lain sebagainya. Makanya harus adem asor, harus tawadu. Ya Allah, tak ada sedikit raja dosa, dosa apa ya Allah. Alangkah indahnya teman-temannya, saudara-saudaranya lewat, dilihat apa? Ini saudara-saudara saya tidak ada dosanya ini. Ini teman-teman saya tidak ada dosanya, saya yang banyak dosanya. Itu tawadu teman-teman. Untuk ikhlas hati menerima keputusan Allah dengan mengatakan bahwa saudara-saudaranya itu lebih mulia daripada kami. Kamu itu lebih mulia daripada Ustaz. Kenapa? Karena kalau kamu dikasih tahu tentang masalah ayat Ustaz, kamu juga tidak akan ngaji kepada Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu harus adem asor, ajar terus. Karena ada banyak kekurangan daripada kekompak, banyak kelaparan daripada kenyang. Pun lapar 8 jam, ngakan 5 menit kenyang. Kita jelas. Tentu banyak lapar. Artinya ilmu ini kata fokus tuntut. Masih agak berkota hadir kamu aja nabi. Harus hadir. Tidak nama berapa. Tinggalkan semuanya. Demi apa? Demi menata hati. Ini penempaan iman. Sudah dikatakan nasihat dini ya, nasihat yang berurusan dengan agama dan juga apa? Pelurusan akidah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi menampi yang tidak masuk sekalian mungkin pun tak kena bisa berespon, tak kena bisa ngetelak boleh dari selain. Kenapa tak patuh? Walaupun sama-sama ahli kitabnya, tapi penjelasannya ini kenapa beda yang tersurat, beda yang tersirat. Yang tersirat belum tentu semua orang yang pintar itu bisa menyampaikan. Kenapa? Karena kebutuhan kalian itu tidak diketahui. Kelemahan kalian itu tidak diketahui. Nah, kalau misal pengajian ini dapat mempengaruhi hidupmu, setelah pengajian ada perubahan, itu tertempa namanya. Hatimu ditempa dengan satu pengajian yang dihadiri, dapat berubah nasib, pikiran, dan pekerjaan serta perbuatan. Kenapa? Karena tertempa hati. Dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi tambah ikhlas hati. Berpengertian atau ilmu yang disampaikan Habib. Engkau menjadi jauh lah, engkau menjadi bodoh ya. Mak gelisah nyari apa sih saya tak temu. Tapi sejelas tak yang tarik. Engkau ya tusan kabar TV. Aku betul tusan kabar TV. Mau demangkin gula. Nah tak niat. Bawa aku sampai titik darah penghabisan. Artinya saya mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali panjang dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah, walladzina amanu tafsirannya. Ketika adapun orang-orang yang beriman, apa beriman? Percaya tanpa ragu. Kalau sudah percaya kepada Al-Quran dan tidak ada keraguan-raguan, itulah iman yang sebenarnya, yang telah terjangkit di dalam hati. Dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, aplikasinya adalah jasa yang berbuat jasa yang menyuruh hati. Datanglah kamu ke pengajian, lihatlah Al-Quran, bacalah salawat kepada Nabi, dengarkan nasihat, tetapkan iman dan takwa dalam hati. Supaya apa? Supaya kehidupan ini dapat berarti dalam kehidupan di dunia ini. Ini orang beriman, percaya. Jadi kalau sudah percaya, mudah, tidak pakai dipilih-pilih. Semua yang ada di Al-Quran itu tidak pakai dipilih. Sekali yang disampaikan ini kitab ayat ini kepada kalian,
itu kamu akan mengunduh cintanya kamu kepada Al-Quran, mengunduh cintamu kepada Allah, mengunduh cintamu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah peri kehidupan Rasulullah, ilmunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Itu Al-Quran. Dan berpegang teguh kepada Al-Quran itu bukan beban, saudara, bukan beban. Justru Anda menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, bertambah dekatlah kamu kepada Allah, bertambah cintamu kepada Rasulullah, bertambah cintamu kepada Al-Quran. Kalau misalkan nanti bulan Ramadan kita dapat menemuinya, mendatanginya, ada dosa di Ramadan, dan kamu bisa masuk, kamu baca Al-Quran itu menjadi lemah, menjadi enak, menjadi enjoy dan semangat. Itu karena sebab cinta. Muntah di cinta, baca Al-Quran, hatta Ramadan, ki perlantarkan ke mall-mall, walaupun itu tidak diharapkan. Ya, makanya memang jeneng kata bahwa dalam beli apa-apa itu semakin Ramadan, ngadep ke Allah. Idul Fitri asalnya pokoknya kan ada. Tapi yang paling benar adalah keimanan dan ketakwaan yang diperbarui, yang ditingkatkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Nanti kalau beriman, ketika gini, ada pun orang yang diiman nikah ya Allah, wa amilu shalihat, iman itu harus dibuktikan dengan amal yang baik. Arab mak bujur di iman, Arab mak puasa karena di iman, Arab mak ngaji karena di iman, Arab bermataat karena di iman, Arab meninggal maksiat karena di iman. Ini dikatakan wa amilus shalihat. Kalau misalkan orang yang beriman itu buktinya dengan amal-amal yang baik, lalu kalau diamalkan sama orang yang tidak beriman, apakah amal saleh? Ini ngaji. Orang kafir bakti kepada orang tuanya, apakah itu termasuk bakti? Orang kafir sedekah ke tetangganya, apa dikatakan beramal saleh? Orang munafik menghambur-hamburkan uangnya untuk bersedekah, apakah itu termasuk baik? Orang fasik berkata yang benar, apakah perkataan yang benar itu termasuk baik? Tidak. Apapun yang dibuat oleh manusia yang tidak menafikan Tuhan selain Allah, bukan beramal saleh. Udah kafir sedekah, apa bukti tua, apa rana, ini akan menjadi harta yang halal, tetap tidak dikatakan amal saleh. Kenapa? Kuncinya yang tidak dipegang. Masuk kepada Islam, masuk kepada iman, baru kamu bisa beramal saleh dan amal saleh mau diterima. Kalau tidak dengan iman dan takwa kepada Allah, maka amal baiknya itu tidak dianggap baik. Habitat a'maluhum fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Terputus amalan mereka yang kafir. Amalan pahalanya tidak akan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Habitat a'maluhum fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Dan nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak masuk kepada Islam. Tidak berbarengan amal itu dengan iman dan takwa kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga amalnya tidak dapat apa-apa. Tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya, tidak ada balasannya, dan bahkan didukitkan di dalam neraka Allah bersama orang-orang yang kafir. Ini pentingnya. Pentingnya kalau beramal saleh itu harus dibarengi dengan iman. Sama kamu ngaji kamu ini pelajaran ini tentang masalah tauhid, masalah iman dan takwa.
Bagaimana supaya masuk ke dalam hati, terhunjam ke dalam hati hati nurani, yaitu harus dengan zikrullah dan salawat kepada Rasulullah. Sehingga apa? Hatimu basah. Ketika disampaikan tausiah, oh iya, alhamdulillah, baru saya merasakan seperti ada pembaharuan di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Oh ini titik kulminasinya, oh ini titik temunya. Dari dulu saya tidak pernah menemukan bagaimana jalan arus kehidupan ini. Lengkok-lengkok ke sana kemari sama dengan ular. Walaupun ular itu jalannya dari barat ke timur, jadi lambat jalannya. Kenapa? Alup-hidup, walaupun sampai. Bagaimana supaya ular itu bisa berjalan? Masuk ke pereng, ya. Karena pereng lurus bisa masuk. Ajaran, tak ajaran Pak. Cina olahraga dia, paham? Agilu ke barat, agilu ke timur, buru depan ada. Tapi hidup. Nah, supaya tak ada orang tak hidup mau masuk ke dalam pereng, tak bisa. Karena hakikatnya ular itu belok kanan, belok kiri. Makanya hampir mau diterima Islam, coba belok kanan, belok kiri, jadi orang. Karena ular percaya kedua kan. Nah, untuk bilang misalnya, orang Islam itu jangan berkepala dua. Kadang-kadang Islam, kadang-kadang fasik. Kadang-kadang Islam, kadang-kadang fasik. Kadang-kadang Islam, kadang-kadang kafir. Nah, untuk bilang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Kadang-kadang sayang, kadang-kadang benci. Jangan. Faidah azam tafawakkal ala Allah. Menunjukkan bulan tekad untuk menjadikan iman dan takwa sebagai kendaraan macam untuk menuju ridha Allah. Fatawakkal ala Allah. Jangan sampai abilu ke barat, abilu ke timur, jangan milion. Jelas? Nah inilah yang perlu dikaji. Makanya Habib itu ingin menyampaikan sesuatu yang mudah. Walaupun kamu hanya dengan berapa? Dengan mata, dengan telinga, dengan hati, paham? Cukuplah. Tak usah nulis. Kedengar juga itu. Tujuh diam duduk manis, dengarkan, lihat dan dikaji dalam hati. Insya Allah tembus di kanan. Amin ya Allah, amin. Jangan di tempat tujuh bertakat. Bertakat. Tapi kan ada takat lah. Karena ini kesemuanya hembusan dari ilham. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi orang puju takkan teman. Abu boleh belajar pintar. Ibu-ibu orang pintar semua. Orang ahli pengajian, ahli tafsir. Ini alhamdulillah. Syukur Allah SWT. Saya hadir dengan kami ahli pengajian tafsir. Jadi abuka ate, beca ate, otak pikiran beca. Kanan kiri bisa dibeda-bedakan. Mana otak yang berjalan, mana otak yang berjalan untuk diikuti, untuk diaplikasi, mana otak kiri yang menuju kepada kemungkaran untuk dihindari. Atau otak kedua Pak. Maka nak di mata, pengabus setor, lagi, asal setor, menyentuh mata. Kompeng dua, tapi menyentuh mengalihkan. Jangan panjenengan beri nasihat masuk kopeng kanan, kopeng kiri, keluar kopeng kanan. Tak masuk. Bahasa saya boleh kenal di kepanjenengan masuk kanan keluar kiri. Tapi menjadi habib masuk kanan keluar kanan mental lah. Lebih sangat Pak. Paham? Jangan mental ini. Masuk kanan, ini turun ke dari mata turun ke hati, dari kopek turun ke hati. Jelas? Betul tunggu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi amal saleh mau meninggi, amal saleh nikah harus ditunjang oleh iman dan takwa. Dengan ikhlas semata karena Allah, ngaji karena Allah, ibadah karena Allah, puasa karena Allah, perang datangnya bulan Ramadan karena Allah, abri kebagusan karena Allah, abri tangan kanan tangan kiri tak tahu karena Allah, semuanya karena Allah. Nikah amal saleh yang diterima karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jelas?
Nah, orang yang beriman lalu beramal saleh dengan bukti-bukti bahwa apa yang dititahkan di dalam Al-Quran untuk diamalkan dan apa yang diperintah untuk ditinggalkan dan kita meninggalkannya, sanad hiduhum, kami benar-benar akan memasukkan mereka. Siapa mereka? Orang yang beriman lagi beramal saleh. Tak cukup iman. Kamu beriman kepada Allah, iman kepada apa aja? Cek. Paham? Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Berapa banyak orang yang menyatakan beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman hari akhir. Katanya Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu tidak beriman dengan sebenarnya. Kenapa? Karena dia sholat Islam tapi tidak sholat. Dia mengaku Tuhan, aku sebagai Tuhan, tapi dia menyimpang ke barat ke timur untuk menyembah selain Allah. Allah yang tahu. Orang yang demikian, apa pangkatnya? Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Congocok Allah, bencongocok orang beriman. Wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka itu tak bisa congocok Allah, tak bisa congocok orang beriman, kecuali mereka itu adalah congocok abang tibi, tapi tak apa merasa. Jelas? Makanya orang yang beramal saleh itu harus ditunjangi dengan iman, dan orang yang beriman lalu beramal saleh itu kelak itu akan itu belum terjadi. Belum terjadi. Kalau belum terjadi, diiming-imingi akan jadi pada yang akan datang, kamu gembira atau tidak? Kalau itu kebaikan. Sanadkhiluhum jannatin. Kelak kami akan benar-benar memasukkan mereka yang beriman dan bertakwa itu ke dalam surga. Senang tak senang? Panjenengan memberi iman dan bertakwa serta beramal saleh, panjenengan seterusnya pasti masuk surga. Senang tak senang? Senang. Mak bisa senang Pak, dia tak masuk. Ayo tanya bilang. Tak ajar biar. Tak dengan kita usia. Jangan tak uning, kita yakin. Ambil tak bisa senang Pak, jangan kita masuk. Biasanya orang yang senang loh, orang yang tidak tahu. Paham? Kita pernah masuk. Tapi senang. Ada orang meninggal kafir, mungkin masuk neraka. Iya ber. Takut. Pernah coba kan? Takut. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kelak kami benar-benar akan memasukkan mereka yang beriman dan bertakwa serta beramal saleh itu ke dalam surga. Aku yakin ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu tidak ada dalam dirinya, dalam hatinya rasa khawatir tak masuk surga, tak ada. Tadi khawatir ambil masuk surga pasti bin. Kenapa boleh? Karena guna beriman dan takwa kepada Allah serta beramal saleh yang dititahkan oleh Allah dan Rasulnya, pastilah aku masuk surga. Gembiranya itu dihargai sama Allah. Ya ini dia. Paham? Jadi untuk mencapai kepada yang kita inginkan, harusnya kita benar-benar meyakini dalam hati dan mengaplikasikan amal bakti kepada Allah yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar Islam dan beda dengan mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Nah, orang yang masuk ke dalam surga itu Allah berikan kenikmatan. Apa di antaranya? Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Kalau sungai Geltek, tahu Geltek? Itu sungai Geltek yang sebelah kiri rumahnya Ustaz ini ada sungai ya kan? Itu turunnya dari mana? Dari Curug Sok-Sok. Ya, mengalir sampai Kampung Arab, di Kampung Arab ke Tanggerang, di Tanggerang ke Bandasari sampai ke Pasir Putih, dari sampai ke Penarokan, masuk ke Tasik. Paham? Jadi kalau sungai-sungai yang ada di dunia ini hanya lewat, dan itu bukan suatu keindahan yang semu. Kenapa? Sungai dari kita, tapi dari sana, dari gunung Toro berjalan. Tetapi kalau kamu ukur mana yang lebih tinggi, di barat apa di timur, kamu tidak bisa mengukurnya. Kenapa? Karena tidak turunan itu. Sama-sama jalan ya Allah. Kok. Jadi kalau diukur itu sumur, sungainya itu yang di barat, yang turun dari gunung itu sampai ke Penarokan, bukan Penarokan itu lebih rendah daripada sini, bukan. Kalau diukur sama, kok bisa jalan? Biasanya kalau air itu berjalan dari tinggi ke rendah, ya kan? Ini jalannya sama, tapi kok bisa jalan? Allah tanya, siapa jalan sungai itu? Hah? Siapa? Allah. Sungai-sungai yang ada di surga itu yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang dijanjikan untuk kita, itu sungainya kamu, sungainya surga, bukan dari neraka. Jadi sungai yang bergentayangan, yang belok kanan belok kiri itu di dalam surga, di bawahnya. Di bawahnya kamu itu ada sungai-sungai untuk memberikan rasa nikmat kepadamu. Sungainya sungai surga, ya. Tajri mengalirnya hanya di surga saja, tidak ke neraka, tidak kemana-mana. Tapi sungainya khusus di surga. Sungai apa, Beb? Kalau di dunia sungai tawar, sungai celon. Yang kita gini, bagus, bener-bener sungainya, sungai, bener-bener sungainya. Ya kayak kenengian, tapi biar nggak bisa sakit. Orang kok kotor. Tapi di sungai itu, di surga, bukan sungai air, Pak. Bukan sungai air kotor, air asin, bukan. Tetapi air kafura, air yang putih bersih. Kita kapur, kafura, di dalam Al-Quran. Pas di Indonesia kita kapur, air kapur. Maka apa boleh disebut tabu, mungkin. Tabu di kakaknya cuma penyakit tabu, minum air kapur beres, keremeh hancur kepin, bukan pakai Toshiba, bukan, tapi pakai air kapur menambah lagi, langsung bersih lah, keremehnya bersih. Ambil ini penyakit, minum air kapur. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta kepadamu dengan air ini, penyakit yang ada dalam tubuhku sembuh. Bismillah. Bismillah Fatihah. Bihormatin Nabi Muhammad SAW. Baca Fatihah, minum. Beres. Sallallahu alaihi wasallam. Apa cuman sungai kafur habis? Tidak. Di surga itu ada sungai madu. Dari barat ke timur ada ten kesana. Kamu berpancing dengan bersungai madu. Pak madu sebutol ngadrabot, ketong gitu Pak. Makin sorken kak di bawah kata mau di tiga lauk, ada yang lain bawa panjenengan Pak. Ambil bila bayi nom matu sih, silahkan. Beri gilasa, engki, lalu dicebokkan, lalu kamu minum. Itu surga. Mau merah cerdas Pak, surga. Tak nyelam soal Pak. Bulan yang kena masuk surga bi ibu. Surga dekala. Beda air kafura, air yang disesuaikan dengan Al-Quran. Sungai madu, sungai khamar, sungai kopi susu, kopi jahe Pak, janjabila. Sungai kopi apa? Kopi sih nampak kami itu dikatakan. Jadi gula Pak aja nanti esok kan ini kan perak kampenya ini. Esok kan Pak aja dan gula saya no. Air susu sama air
kopi, karena gula senang kopi, zanjabil. Neka air itu dari gula tak nyelam. Tapi ketika gula nyembok, terus bercanteng ini kalau canteng ini. Cangkir, dicer, buat gula, tak bisa. Iya, no, kopi zanjabil, kopi jahe. Saudara Muhammad, gula pernah merasakan MMP tadi. Pernah ketawa, orang yang telah masuk surga. Enggak, enggak MMP kan? Kayak dalam air kafura, air khamr, air ini celok. Ajar dan tak nencang, tak nyelam. Berapa? Boleh. Enggak masih boleh. Mun ajar ke atas air, enggak beristirahat. Tapi mun celok air, mun air matu saya no. Mun air nikah zanjabil pemijoy, itu pemijoy ini. Dari berapa tengok di jaga tahu? Ini memberi surga. Kasar dari sungai Kafura, Zanjabila, air khamar, sungai khamar. Terus apa lagi? Madu, sungai madu, dan juga susu. Sungai lah. Siapa buat dari susu? Di Bodok Gede Moro sungai, atau madu, atau khamar. Dan kalau minum khamar di surga, itu tidak mabuk, tidak pahit, nikmat. Tambah diminum, tambah suka, tambah suka, tambah suka, tambah suka. Tak aku padel, tak kencingan. Tadi jeding misalnya, tak pernah jadi aku padel, jadi jeding, dia menjedingan kok kentian, tak usah. Kengakan, keminum, nikmat segala-galanya. Mulai itu nyebab penyamannya akan kita, akan robelengnya, akan bukan, akan susu, es jus, es nika. Ada mulai kenyang, saya sadar apa? Ini kejunya. Benar akhirat ada pak. Tadi tak sehari-harinya, tak usah nyangin-nyangin. Tambah ekakan, tambah nikmat, tambah minum, tambah lezat. Ini ke surga. Ini kepada sungai yang mengalir di bawahnya kamu. Sungai di bawahnya kamu. Kenapa? Karena kamu bisa berjalan di atasnya. Bila mana ingin mencebok dan meminumnya, bisa diminum dan lezat rasanya. Ini ke surga. Tak banyak aceng tentang surga tentang mimpi kuda. Kayak ini kata hadus bin nikmat. Nah, oleh kan udah tak apa lebih kan, tahu salah, mau kan alhamdulillah. Kami ini kagak mau murid, menang murid tentunya, mau guru bisa, murid bisa. Contoh saja, mau bade murid tak bisa ngaji, pas bade guru ngaji, abri orning, ini kesolat jam datang coret ke babo, ini kenyaman alif, baca non, alif. Ba, tak, baca alif ba tak berarti kan tak. Mun guru lah ngajar abri ilmu, pas murid belajar sesuai dengan gurunya, berarti yang diketahui ilmu itu yang ada pada guru, muridnya juga dapat. Jelas? Tak saja ngajar. Sholatnya, puasanya, hajinya, kesalehannya, akhlaknya, ibadahnya, harus sami dengan gurunya. Kenapa? Karena gurumu sama dengan Rasulullah SAW di dalam kemudian dan bermuamalah. Hanya saja manusia itu makhluk khata' wan nisyan, tempatnya salah dan dosa. Sedangkan Nabi adalah maksum. Jelas? Maka coba kita dulu. Khalidina fiha abada. Panjenengan jika masuk surga kekal selama-lamanya. Tak ketentuan, mungkin kan ketentuan gitu. Dengan akhirat, maka jika aja pun coba ketentuan. Karena dengan akhirat Pak 24 jam panjenengan tak ketentuan. Bini 24 jam ada jam besar. Ada arena. Abadan abidin. Wadah dahirin selama-lamanya menang. Mundung dulu dia beri kasut, pradung dulu kan Pak, tak kerau ngapi ada semakin. Coba makin mulai dengan bentar, dengan ada mas, langsung tepok geger ada waduh. Mangga boleh Pak, kebojeng ada pada kemudian nyebut bentar mas, ini kan.
Ini kok ontong ngaji. Jadi panjenengan masuk ke dalam surga dan tidak bisa keluar lagi. Kalau sehari-harian. Orang yang masuk surga Pak, nyaman Juhaina. Siapa Juhaina ini Kabib? Juhaina ini ke orang bini saya terakhir masuk surga. Gini hati ibu. Bu. Itu Bu. Nah Juhaina ini ke orang bini Bu. Nah orang bini ini ke terakhir masuk surga. Pas ngocak Nabi, mulai Juhaina masuk surga, Arab keluarga macam yang bisa masuk surga. Kenapa ya Rasul? Karena Juhaina terakhir masuk surga. Sallallahu Muhammad. Berarti saya nyaman Juhaina Bu, Budi. Aku Bu, Bu ke Juhaina. Mangan mesti anak saya nyaman Juhaina nanti. Bentak bakal belajar orang di anak hanya Juhaina. Mudah takdirakin Allah. Kenapa? Karena Juhaina ini kecil penutup surga. Maka saya makin dari Nabi Muhammad saya makin tak ada orang yang nyaman Juhaina ada. Sampai makin tuh ada orang yang ditafsir, orang yang hadis tahu Juhaina ya, orang yang terakhir masuk surga. Tapi tak ada anak-anak orang kafir, anak orang fasik, musyrik ada saja Juhaina. Tapi jadi bukan detik loh. Bukan penutup surga. Sallallahu alaihi wa'adallahi haqqa. Janji Allah itu benar. Pasti terjadi. Apa yang Allah janjikan kepadamu berupa kenikmatan dan surga bersama Rasulullah, kita duduk dan menghadap kepada Allah, melihat kepada wajah Allah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan aku rezeki bisa memandang wajahmu yang mulia nanti di dalam surga. Allah maj'alna minhum. Allah maj'alna minhum. Allah maj'alna minhum. Amin aneka. Mula Allah abata bener. Omku Allah nika ajaji bener ke panjenengan. Lalu Allah nantang kepada manusia sebagai hamba. Siapa? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa di antara panjenengan yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tak ada Pak. Sejenak cara pakai Pak. Begitu. Pilih aku nanti akan. Kalau saya jadi akan begini. Kalau saya akan terpilih, kamu jadi begini. Kenyataan cara Pak. Maka janji. Karena saya janji ini kepada Allah, wa'adallah. Mau nggak janji apa bener? Mau tak bener munafik. Jelas? Kalau tidak benar dalam janjinya, itu adalah orang munafik. Dan orang munafik itu tidak diterima amal salehnya. Kenapa? Karena menyalahi sifatnya Allah yang maha benar atas janjinya. Jelas? Ya. Ini kan aslinya daripada ayat potongan yang diambil oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sebagai nukilan daripada Al-Qur'an. Tapi sekarang sudah jelas. Lalu ada ayat yang menyatakan wa man asdaqu minallahi qila, sama. Wa man asdaqu wa man ahsanu minallahi haditha, sama. Artinya sama. Jadi tidak perlu dibahas. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri dengan membawa Islam dan iman kepada Allah. Perhatikan, wahai orang yang beriman, Allah maj'alna minhum. Mudah-mudahan panjenengan tergolong termasuk orang-orang yang beriman. Dipanggil sama Allah, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Jadi ngaji,
Bagaimana dengan sebenar-benar takwa itu? Mungkin keadaan panjenengan dengan Tojo bin Habib betul-betul dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah serta beramal saleh karena gini pengajian. Nanti kan Hakkatukate artinya jangan sampai panjenengan mulai dari pengajian agak itu seboleh meninggalkan tausiah-tausiah Allah, tausiah-tausiah Rasulullah dan tausiah-tausiah Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang disampaikan pada malam hari ini. Hengki, bapakku sampai di kamu, kakak mabuk sampai dengan keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benarnya berarti tak ada budi nama jenengan. Ya dan Habib, alhamdulillah beriman, bertakwa, beramal saleh sebagai bukti akhlaknya macam bagus. Ambian lebih tua banyak di Habib. Tapi karena Habib masih ngajak, ambian antum asal tawadu. Kindak mendengarkan, kindak tajuk. Kenapa? Karena ambian berbarengan dengan kepercayaan diri bahwa kita punya iman. Kenapa? Karena yang disampaikan Habib itu dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun Habib itu lebih muda, walaupun Habib itu duduk di atas saya, tetapi aku rela karena yang disampaikan itu adalah kalamu. Itu termasuk amal saleh yang kamu amalkan pada saat ini. Biar sudah, tidak apa-apa. Habib di atas, saya di bawah, tidak apa-apa. Yang penting saya nanti bersama Habib di surga. Amin Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Wala tamutunna, dan jangan kamu sekali-kali mati. Jangan mati berdiam. Ya Allah. Engki Allah bisa menjadi mati. Bu jangan mati gini. Jangan mati kantor biar gini. Bu jangan mati kantor. Bisa memudah kimia. Mengapa dia? Gue sih mau soal keunggulan. Gimana? Jangan mati lagi. Bisa? Tak bisa. Bagaimana kita mati itu walaupun baik itu muda atau tua, laki atau perempuan, artinya jangan kamu mati dalam keadaan berbuat dosa. Nah, ini kan Islamnya. Jangan mati saja kecuali dalam berserah diri kepada Allah dengan membawa iman dan Islam. Bagaimana kalau orang mati? Ya, tidak dengan keadaan Islam. Itu pilihan kamu katanya Allah. Karena Allah menyatakan di sini nunnya dalam nahu nun taukid hakilah wala tamutunna. Jangan sekali-kali Anda mati. Kenapa? Menambian mati dalam keadaan kafir selama-lamanya. Hancur benih neraka. Maka dia mati panjenengan kecuali panjenengan dalam keadaan iman dan Islam. Kenapa? Risikonya kalau mati dalam kafir, risikonya kalau mati dalam fasik, risikonya mati dalam keadaan munafik, musyrik, kafir, maka la baridin wala karim. Allah tidak kasih sayang kepada orang yang telah dijungkirkan oleh Allah ke jurang api neraka. Bakar itu orang kafir itu. Siksa itu malaikat orang-orang yang fasik dan munafik itu. Biar di dunia berfoya-foya, biar di dunia kaya raya, biar dia di dunia menjadi raja. Kalau dia ingkar kepadaku dan dia tidak mau masuk agamaku dan tidak mau menyembah kepadaku dan mencintai Rasulku yang bernama Muhammad, Allah akan doakan. Kudu fagullu thumma jahim masallu. Allah akan neraka karena bidan mereka itu tidak beriman dan ingkar kepada. Setelah tak beriman lalu menantang ingkar kepada Allah. Jadi tidak ada barid wala karim. Nikah. Maka Allah SWT menyatakan
wala tamutunna, cuk sampai panjenengan sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali panjenengan dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam bagaimana? Ngaji mati. Nah, Islamnya mana? Mari apa dia tak sujud mati. Islamnya mana? Keluar ke satu tempat asedekah ke masjid mati juga ditabrak orang. Entah ke pengajian naik sepeda motor tabrak beruntung mati. Ini kan nyaman Islam. Ngaji Al-Quran nyaman mati. Benar. Betul macam orang mati. Bagus nih kan. Gula terlalu panjang mati dalam keadaan iman dan Islam. Kenapa? Karena gula ini kata terlalu panjang dengan masuk neraka. Jelas? Jika pengajian lagi berhitungin membuat menempir pada kali pada belakang beliau tangankan dan 1 juta tahun ini. Derita aku kan apa? Mau nambian daripada kena ke surga, bukan jenengan tak akan merasakan nikmat apa yang ada di hadapan kita. Dari apa? Dari mengharapnya ke surga itu. Maka panjenengan angkat tangan bulan Ramadan misal, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jalan ini Pak. Jalan orang saya. Jadi wala tamutun illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali panjenengan dalam keadaan Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah baca. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Ya syiratuan adfiqih bima al-bawah